Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, di video kali ini kita bikin ide jualan super gampang. Rasanya dijamin super enak, lembut, kenyal, dijamin ya. Resepnya anti gagal, cocok buat teman-teman jadikan ide jualan, isian snack box ataupun suguhan bersama keluarga tercinta. Bikinnya mudah, rasanya enak, yuk kita bikin sama-sama. Untuk cara membuat, pertama kita siapkan kukusan yang sudah mendidih, lalu kita kukus 250 gram ubi jalar yang sudah dipotong-potong halus seperti ini. Untuk ubi jalarnya ini berat bersih ya teman-teman, kita kukus selama 10 menit. Setelah 10 menit kita kukus atau pastikan ubi jalarnya udah empuk atau udah lembut, selanjutnya kita angkat. Untuk menghaluskan ubinya, kita siapkan chopper, lalu kita masukkan ubi jalar yang kita kukus tadi. Ini kondisinya masih panas ya. Bahan selanjutnya siapkan 120 gram gula pasir. Kita campurkan ke dalam chopper biar mudah untuk menghaluskan semua bahannya. Masukkan 180 gram tepung tapioka. Tambahkan setengah sendok teh garam halus. Selanjutnya kita siapkan 400 ml santan kekentalan sedang. Untuk santannya saya gunakan santan segar dari setengah butir buah kelapa ukuran besar. Untuk santannya juga kita masukkan ke dalam chopper. Oke, semua bahannya udah masuk, lalu kita haluskan ya. Selain menggunakan chopper, teman-teman bisa juga menghaluskan secara manual. Setelah semua bahannya udah tercampur rata, hasilnya seperti ini ya teman-teman, hasilnya halus, jadi tidak perlu kita saring ya. Oke, di sini karena kita bikin rasa pandan, jadi kita masukkan 50 ml jus pandan. Ini saya dapat dari 6 lembar daun pandan. Untuk jus pandannya jangan di skip ya. Kemudian kita tambahkan sedikit warna hijau muda, ini opsional. Aduk-aduk hingga semua adonannya tercampur rata. Setelah adonan sudah tercampur rata, selanjutnya siap dikukus. Untuk adonan ongol-ongolnya ini kita bagi 3 sama rata, jadi kita kukusnya sebanyak 3 kali. Sekarang kita siapkan loyang, oles loyang dengan minyak goreng tipis-tipis aja hingga rata. Untuk loyang yang saya pakai ukuran 20 kali 10 dan tingginya 5 cm. Untuk loyang yang dipakai bebas aja ya teman-teman, sesuai selera. Setelah loyang dioles rata, langsung aja kita kukus adonan ongol-ongol lapis pertama. Untuk per lapisnya kurang lebih 300 ml ya. Lanjut kita kukus. Sebelum digunakan, kukusan sudah kita panaskan hingga mendidih. Kita kukus untuk lapis pertamanya selama 10 menit atau pastikan lapisannya ngeset ya. Untuk apinya gunakan api sedang cenderung kecil, jangan terlalu besar biar matang kue ongol-ongolnya merata dan permukaannya tidak bergelombang. Setelah 10 menit kita kukus, lapis pertama ongol-ongolnya udah set atau udah mengeras. Sekarang kita masukkan lapis ongol-ongol yang kedua. Untuk adonan lapis ongol-ongol yang kedua kita kukus selama 10 menit. Setelah 10 menit kita kukus, sekarang kita masukkan adonan ongol-ongol lapis yang ketiga. Dan untuk adonan lapis yang terakhir biar matangnya benar-benar merata, kita kukus selama 20 menit. Setelah 20 menit kita kukus, kue ongol-ongolnya udah matang. Selanjutnya kita angkat, kita keluarkan dari kukusan. Seriusan teman-teman, saat saya buka kukusan wanginya enak banget. Nah, ini kita biarkan dulu di suhu ruang hingga kue ongol-ongolnya dingin. Selanjutnya kita siapkan topping atau baluran. Di sini saya udah siapkan setengah butir kelapa parut putih. Kemudian kita tambahkan setengah sendok teh garam halus. Aduk-aduk hingga garam halusnya tercampur rata. Di tahap ini boleh diicip-icip rasanya. Kalau dirasa kurang asin boleh ditambah, jadi sesuai selera. Biar wangi, tambahkan 2 lembar daun pandan. Lanjut kita kukus ya. Sebelum digunakan, kukusan sudah kita panaskan hingga mendidih. Langsung aja kita masukkan kelapa parutnya. Kita kukus selama 10 menit di api sedang aja. Setelah 10 menit kita kukus, kelapa parutnya kita angkat ya, kita keluarkan dari kukusan. Kemudian kita biarkan dulu di suhu ruang hingga dingin baru bisa digunakan. Lanjut teman-teman, setelah kue ongol-ongolnya dingin, langsung aja kita keluarkan dari loyang. Bagian pinggirnya kita sisir menggunakan spatula tipis ya, ini bertujuan biar kue ongol-ongolnya mudah dikeluarkan. Langsung aja kita beri alas. Kemudian loyangnya kita balik. Nah, gimana, mudah kan? Bikin kue ongol-ongol ubi jalar pandan yang satu ini dijamin resepnya anti gagal, dan untuk hasilnya seperti ini ya, matangnya benar-benar merata.
Langsung aja kita potong. Untuk pisaunya jangan lupa dilapisi dengan plastik biar nggak lengket. Untuk cara potongnya bebas aja ya, sesuai selera. Selanjutnya teman-teman, kita siapkan topping kelapa parutnya yang udah dingin. Nah, ini untuk kue ongol-ongolnya kita bagi dua ya, atau di tahap ini untuk besar kecil potongannya sesuai selera. Langsung aja kita taruh atau kita balurin dengan kelapa parutnya. Nah, sekedar cerita aja teman-teman, dengan cara seperti ini kita masak kue ongol-ongolnya, kita kukus per lapis. Seriusan, kue ongol-ongolnya itu matangnya bener-bener merata ya. Nah, ini kita kasih kelapa parutnya atau kita balurkan. Nah, kalau teman-teman bikin buat jualan, setelah dikasih topping kelapa parutnya, kita kemas ke dalam plastik mika. Untuk satu potong kuenya bisa dijual di harga 1000-an atau disesuaikan aja dengan bahan-bahan yang dipakai di rumah ya. Lanjut, setelah kue ongol-ongolnya kita kasih topping kelapa parut. Nah, hasilnya seperti ini. Untuk tekstur kue ongol-ongolnya ini lembut dan sedikit kenyal. Seriusan teman-teman, resepnya anti gagal, cocok banget ya buat teman-teman cobain di rumah. Kelihatan bagian dalamnya ini matangnya benar-benar merata. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk rasanya aku jamin super enak banget. Manisnya pas, lembut, ada sedikit kenyal, berasa pandannya, wangi, recommended banget buat teman-teman cobain di rumah. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga suka dan bermanfaat. Terima kasih udah nonton videonya hingga habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.